Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas pilihan terangking. Nah, yang pertama itu ada konsep pilihan. Nah, di sini arti pilihan itu adalah virtual local area network. Nah, anggap saja di sini ada tiga lantai divisi yang berbeda. Yang pertama itu ada engineering, yang kedua itu ada programming, dan yang ketiga itu ada marketing. Nah, tiap-tiap divisi itu mempunyai pilihan yang berbeda. Nah, misalnya engineering itu pilihannya adalah 10 dengan IP 192.168.10.0/24, dan programming itu pilihannya 20 dan IP-nya itu 192.168.20.0/24, dan marketing itu pilihannya adalah 30 dan IP-nya itu 192.168.30.0/24. Nah, lalu masing-masing pilihan itu akan disambungkan ke switch. Nah, tentu saja dengan bandwidth yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini engineering bandwidth-nya itu adalah 10 MB, dan programming itu 20 MB, dan marketing itu 30 MB. Nah, karena inilah pilihan dibutuhkan untuk memanajemen jaringan dan memecah broadcast domain. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi pilihan. Di sini saya sudah membuat topologi dengan network yang berbeda. Nah, yang warna biru muda itu adalah pilihan 10 dengan IP sekian, dan yang biru tua itu adalah pilihan 20 dengan IP sekian. Nah, jadi nanti PC 1 sampai PC 3 itu akan memiliki IP 192.168.10.1 sampai titik 3 dengan size 24, dan PC 4 dan sampai PC 6 itu akan memiliki IP 192.168.20.1 sampai titik 3 dengan size 24. Nah, jadi saya akan memasukkan IP terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke dalam switch, lalu ke CLI. Nah, lalu enter untuk mengkonfigurasi jalannya. Kita masukkan enable, lalu Command T. Nah, kita akan memasukkan jalan 10 terlebih dahulu. Lalu tekan pilihan, maaf, lalu kalian beri nama. Namanya itu bebas. Misalnya di sini F1. Nah, lalu kita lihat dengan cara ketikkan do show bulan view. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalian bisa lihat pada lab 1 atau VLAN 10 ini secara default semua port switch itu berada pada VLAN 10. Sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 itu belum mencantumkan port untuk gabung ke VLAN 10. Jadi kita akan cantumkan terlebih dahulu. Kita ketikkan exit, lalu ketikkan in interface
FA01. Nah, ini jika kalian ingin menambahkan portnya itu hanya satu, tapi saya akan menambahkan portnya sekaligus dengan cara menambahkan ring, yaitu interface ring FA01 sampai 3. Lalu ketikkan switch mode up, switch access VLAN 10. Nah, lalu kita lihat lagi dengan cara yang tadi, yang do show VLAN print. Nah, di sini saya sudah memasukkan atau mencantumkan port FA01 sampai port FA03 ke dalam VLAN 10 atau lab 1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN 20. Caranya itu sama, jadi saya akan cepatkan. Di sini untuk VLAN 20 itu saya mencantumkan port 04 sampai 06. Jika sudah, kalian bisa coba ping ke yang satu network. Misalnya saya akan ping dari PC5 ke PC6. Nah, itu sukses. Nah, lalu pergi ke mode privilege, lalu ketikkan clear MAC address select table. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke mode simulation. Nah, misalkan di sini saya akan mengirimkan paket dari PC5 ke PC6. Nah, paket yang dikirim dari PC5 ke PC6 itu berupa ARP. Nah, lalu PC5 akan mengirimkan paket ke switch, dan switch itu akan mengirimkan paket ke PC4 dan PC6. Nah, dia tidak akan mengirimkan ke PC1, PC2, dan PC3 karena dia berbeda network. Nah, lalu PC6 akan mengirimkan lagi ke switch, switch akan mengirimkan ke PC5. Nah, lalu PC5 akan mengirimkan lagi ke switch, dan switch akan mengirimkan ke PC6 nanti. Nah, jadi intinya VLAN itu cara untuk memecah broadcast domain. Jadi kan switch tadi mengirimkan ke PC4 dan PC6 saja, tidak ke PC 1, 2, dan 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada terang. Nah, terang itu untuk menghubungkan antar switch. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Nah, yang merah muda itu networknya sama dengan yang biru muda. Dan yang merah tua itu sama juga networknya dengan yang biru tua. Jadi IPv7 89 itu IP-nya 192.168.10.4 sampai 6, dan PC10 1112 itu IP-nya adalah 192.168.20.4 sampai 6. Nah, saya sudah mengkonfigurasi topologi ini. Jadi, kita langsung saja mengkonfigurasi switch 1 untuk mengaktifkan mode terang. Kalian masukkan enable lalu config. Nah, lalu kita masuk ke dalam interface yang kita pakai
untuk menghubungkan antar switch. Karena saya memakai FA010, jadi kita masuk ke dalam interface FA010 dan ketikkan interface FA010. Nah, lalu masukkan switchboard model RAM. Nah, lalu kita lihat cara dulu show interface RAM. Nah, di sini sudah aktif. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch 2. Di switch 2 itu sudah aktif juga mode RAM-nya. Lalu kita pergi ke simulation. Nah, kita akan coba kirim. Kita akan kecilkan dulu. Nah, di sini kita akan coba kirim dari PC 1 ke PC 7. Nah, paketnya itu berupa ARP. Nah, lalu PC 1 itu akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan melakukan broadcast ke PC 2 dan PC 3. Dan lalu di switch 2 dia juga akan mengirimkan ke PC 7, PC 8, dan PC 9. Lalu tadi PC 8 dan PC 9-nya itu menolak, dan PC 7 itu mengirimkan ke switch, dan switch itu mengirimkan dan switch 2 itu mengirimkan ke switch 1, switch 1 itu mengirimkan ke PC 1 dalam bentuk paketnya sudah dalam bentuk ICMP. Nah, yang keempat itu ada allow terang. Nah, sebenarnya kita itu bisa mengecek interface terang. Nah, bisa kalian lihat di sini ada VLANs allowed on terang. Nah, itu beberapa yang bisa lewat ke port FA010 ini. Tapi secara default itu 1 sampai 10.05. Nah, lalu ada VLANs allowed and active in management domain. Nah, itu memberitahu VLAN berapa saja yang bisa lewat ke port FA010 ini. Nah, di sini ada VLAN 1, 10, dan 20. Nah, kita akan coba mengubah menjadi 10 dan 20 saja. Nah, kita masuk ke dalam mode config seperti ini. Lalu masuk ke interface-nya, yaitu 010. Lalu ketikkan switchboard terang halaman 9, 10, dan 20. Nah, jika sudah, kita lihat kembali do show interface terang. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada pilihan 1, jadi hanya ada pilihan 10 dan 20 saja. Selanjutnya itu ada trunking pada MLS.
Nah, di sini saya sudah membuat satu topologi baru lagi. Nah, yang berwarna hijau muda itu networknya sama dengan yang merah muda dan biru muda. Nah, dan yang hijau tua itu sama dengan yang merah tua dan biru tua. Jadi IP PC 13, 14, dan 15 itu IP-nya 10.7 sampai 9. Dan yang PC 16, 17, dan 18 IP-nya itu adalah 20.7 sampai 9. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi IP dan VLAN-nya juga. Kita lihat. Nah, di sini untuk VLAN 10 itu saya memasukkan interface FA01 sampai FA03, dan untuk VLAN 20 itu saya memasukkan interface FA04 sampai FA06. Nah, lalu kita tambahkan switch MLS-nya. Nah, MLS itu artinya multi-layer switch. Nah, lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatikal ke switch 3. Nah, kita tunggu proses bootingnya dulu. Jika sudah, kita aktifkan mode terang pada switch 3. Kita persiapkan dulu. Ini saja. Jadi kita masuk ke dalam mode global, lalu ketikkan interface FA07, yaitu FA07 itu tersambung ke MLS. Lalu aktifkan mode terang. Dan kita lihat. So, interface kamu. Nah, di sini untuk interface FA07 itu sudah aktif mode tracking-nya. Lalu kita pergi ke switch MLS, ke CLI. Nah, lalu masuk ke dalam mode privilege, lalu masuk ke dalam mode global, dan masuk ke dalam interface yang terhubung ke switch 3, yaitu interface 01. Lalu aktifkan mode terangnya. Di sini akan terdapat comment rejected, yang artinya kita tidak bisa mengaktifkan mode terang pada interface ini. Nah, di sini ada dua protokol, yaitu ISL dan .iq. ISL itu milik dari Cisco yang digunakan ketika punya dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Dan untuk 802.iq itu open standard, jadi bisa digunakan untuk switch dari berbagai vendor. Jadi switch MLS itu support untuk keduanya. Nah, namun untuk switch 1 sampai switch 3 itu hanya support pada yang .iq. Oleh karena itu, saat melakukan trunking pada switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS itu mengharapkan protokol dari ISL. Tapi ternyata switch 3 itu tidak support menggunakan protokol ISL. Jadi kita harus melakukan konfigurasi encapsulation pada
switch MLS. Nah, di sini kalian masuk ke dalam mode global. Lalu masuk ke interface-nya. Tadi saya menggunakan FA01. Lalu ketikkan switch port terang enter selection dot panti. Lalu kita aktifkan mode terangnya, switch port mode terang. Kita lihat show interface terang. Nah, di sini untuk FA01 itu sudah masuk ke dalam mode trunking. Nah, selanjutnya itu ada dynamic trunking protocol. Kalian bisa perhatikan pada tabel ini, dari semuanya kita telah belajar mengenai model terang dan juga aksesnya. Akses sendiri merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Kita akan mencoba untuk dynamic terang. Nah, dynamic terang itu terdiri dari dynamic auto dan dynamic disable. Nah, bisa kalian lihat dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, itu modenya akan menjadi mode akses. Nah, dynamic auto bertemu dengan dynamic disable, itu modenya akan menjadi mode terang. Begitupun dengan dynamic auto bertemu dengan terang, modenya akan tetap menjadi mode terang. Dan dynamic auto bertemu dengan mode akses, itu akan menjadi mode akses. Sebagai contoh, di sini ada dua switch yang saling terhubung. Nah, switch 1 itu dikonfigurasi dengan dynamic auto dan switch 2 itu dikonfigurasi dengan dynamic disable. Nah, dalam situasi ini kedua switch itu bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara kedua switch akan menjadi mode terang. Nah, dapat disimpulkan dari dynamic auto yaitu sifatnya menunggu dan dynamic disable itu sifatnya mengajak. Nah, kemudian untuk mode terang itu sifatnya adalah memaksa. Selanjutnya itu ada konfigurasi dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana. Nah, di sini ada switch 1 dan switch 2. Kita bisa konfigurasi di switch 1. Kita masuk ke dalam mode privilege, lalu ketikkan show interface show 1 switch port. Kita bisa ini semua. Nah, di sini ada administrative mode. Nah, itu untuk yang dikonfigurasi. Nah, switch 1 itu dalam bentuk dynamic auto. Di sini ada juga operational mode. Nah, itu untuk hasilnya atau mode yang dijalankan saat ini. Nah, di sini secara default itu adalah static access. Nah, kita bisa masuk ke dalam mode global, lalu masuk ke dalam interface FA01, lalu ketikkan switch port mode dynamic
desirable. Nah, sudah, kita exit masuk ke mode fulfill janji, lalu ketikkan seperti yang di awal tadi, show interface FR01 switchboard. Nah, di sini administrative mode itu sudah dalam bentuk dynamic desirable, dan untuk operational mode itu sudah dalam bentuk terang. Nah, selanjutnya ada untagged dan tagged. Nah, di sini kita bisa pergi ke simulation. Nah, kita lebarkan dulu. Nah, kita bisa kirim paket misal dari PC 10 ke PC 16. Nah, kita bisa next. Nah, switch 10 itu akan mengirimkan paket ke switch 2, lalu switch 2 dia akan mengirimkan paket ke switch 1 dan switch 3. Nah, dia juga akan mengirimkan paket ke PC 11 dan 12. Nah, di switch 3 dia akan mengirimkan paket ke PC 16, 17, dan 18. Lalu PC 16 dia akan mengirimkan paketnya lagi ke switch. Nah, kita bisa coba lihat di switchnya. Nah, di sini ada keterangan .iq. Nah, itu artinya adalah untagged. Nah, di sini tidak ada keterangan .iq, itu artinya untagged. Nah, yang terakhir itu ada native VLAN. Kalian bisa menemukan native VLAN jika kalian melakukan command do show interface trunk. Nah, native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di tag. Nah, kita bisa pergi ke switch 2, lalu masuk ke dalam mode global, lalu kita masuk ke interface FR09, itu yang terhubung ke switch 3. Lalu ketikkan switchboard native VLAN 20. Nah, lalu ketikkan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di switch 3. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam mode simulation. Kita akan coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, di sini PC 11 akan mengirimkan paket ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan paketnya ke switch 3. Nah, kita bisa lihat di switch 3. Nah, di sini tidak muncul keterangan .enq. Nah, atau taggednya. Kurang lebih native VLAN seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.